Presiden Prabowo Subianto menyatakan ia bukan presiden boneka. Prabowo menegaskan dirinya tak berada di bawah kendali Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo menjadi rival Jokowi dalam 2 kali putaran Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo 2 kali kalah melawan Jokowi. Pada akhirnya, Prabowo berhasil terpilih menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 setelah menggandeng putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden atau Wapres. Banyak yang menilai Prabowo menang karena dibantu habis-habisan Jokowi. Prabowo dinilai sebagai kepanjangan tangan kepentingan Jokowi melalui putranya Gibran Rakabuming Raka. Isu sebagai presiden boneka pun tak dapat dihindarkan. Prabowo hanya dianggap wayang, di mana dalang sesungguhnya adalah Jokowi. Prabowo membantah isu dirinya sebagai presiden boneka yang dikendalikan Jokowi. Pernyataan Prabowo disampaikan benar dalam sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin 5 Mei 2025. Dalam sidang kabinet, Prabowo mengakui kerap berkonsultasi dengan Jokowi karena pengalamannya memimpin selama 10 tahun, namun bukan satu-satunya tokoh yang dimintai pendapat. Ia juga meminta saran dari Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Prabowo menegaskan tak ada yang perlu dipermasalahkan dari komunikasinya dengan Jokowi, SBY maupun Megawati. Prabowo menyatakan jika memungkinkan, ia ingin bertemu mantan presiden seperti Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Prabowo memuji keberhasilan Jokowi menjaga inflasi, menyebutnya sebagai hasil kepemimpinan yang objektif, bukan karena Gibran duduk di sebelahnya saat rapat kabinet. Prabowo menilai keberhasilan Jokowi menjaga inflasi berasal dari pengalamannya sebagai wali kota Solo, bukan dari teori akademik seperti yang diajarkan di Harvard atau MIT. Pengamat politik Adi Prayitno menilai bantahan Prabowo tepat dan menyebut pujian serta komunikasi dengan presiden terdahulu sebagai bentuk penghargaan bukan tanda dikendalikan. Jokowi menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan dan menyebut Prabowo Subianto sebagai satu-satunya pemimpin negara saat ini. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo dan meminta agar silaturahmi menteri dengan Jokowi tidak disalahartikan. Prasetyo Hadi menjelaskan kunjungan menteri ke rumah Jokowi saat Lebaran hanya sebatas silaturahmi, bukan menciptakan isu matahari kembar atau presiden boneka. Menteri Budi Gunadi Sadikin dan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi bos, sementara Prabowo sering mengundang Jokowi dan SBY dalam peresmian proyek pemerintah. Contohnya, pada peluncuran BPI Danantara, SBY dan Jokowi hadir. Prabowo juga meminta Seskap mengundang Jokowi saat meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi. Prabowo meminta Seskap mengundang Jokowi setiap kali meresmikan proyek warisan Jokowi, seperti yang diungkapkan saat peresmian Bank Emas di Jakarta 26 Februari 2025. Salah satu proyek warisan Jokowi yang diresmikan Prabowo adalah Bank Emas yang persiapannya dimulai 4 tahun lalu pada periode kedua Jokowi. Isu matahari kembar tak lahir dari ruang kosong politik di Indonesia. Isu itu lahir karena masih banyaknya orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo. Bahkan, 2 orang menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai bos mereka. Padahal, secara ketatanegaraan, menteri adalah pembantu presiden. Isu matahari kembar belakangan kembali menguat saat Panglima TNI Agus Subianto memutasi Letjen Kunto Arif Wibowo dari jabatan Pangkogap Wilhan I. Putra mantan Wapres Tri Sutrisno itu digantikan oleh Laksda Hersan, mantan ajudan Jokowi. Namun, keputusan itu buru-buru dianulir. Mutasi Letjen Kunto dibatalkan. Pengamat menilai hanya Presiden Prabowo yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI yang dikenal sebagai Geng Solo, merujuk pejabat-pejabat yang punya kedekatan khusus dengan Jokowi.